Kaisar Naga Abadi Chapter 731 Bahasa Indonesia. 731 Tangga Tablet Raja Langit. Orang-orang ini sedang berkultivasi di sana. Lu Ming bertanya. Itu benar. Ada dua buah prasasti Raja Surgawi. Yang satu untuk penilaian dan yang lainnya untuk budidaya. Ada jejak yang ditinggalkan oleh orang-orang perkasa kuno di prasasti Raja Surgawi. Selama Anda menaiki tangga, Anda akan dapat memperoleh beberapa wawasan. Beberapa orang bahkan dapat menggunakannya untuk menerobos. Jian Fengliu memperkenalkan. Bukankah mereka mengatakan bahwa hanya dengan berpartisipasi dalam pertarungan peringkat Raja Surgawi dan mendapatkan 108 tempat, seseorang dapat melangkah ke tangga batu Raja Surgawi dan memperoleh peluang di sana. Petik 2. Lu Ming sedikit penasaran. Anda berbicara tentang 7 langkah merah tua teratas. Hanya 108 orang terakhir yang dapat menaiki 7 anak tangga berwarna merah tua tersebut. Itu karena efeknya jauh lebih kuat dibandingkan 20 langkah di bawah ini. Kata Jian Feiliu. Oh, jika Anda tidak mendapatkan slot, apa yang akan terjadi? Lu Ming bertanya. Kematian. Tidak ada kuota. Jika kamu menginjaknya, kamu hanya akan mati. Tidak akan ada pengecualian. Faktanya, 20 langkah berikutnya juga sangat berbahaya. Ini menguji kemauan seseorang, dan tidak ada hubungannya dengan kekuatan hati seni bela diri. Jika kemauan seseorang tidak cukup kuat, dan hati silatnya tidak cukup kuat, kemungkinan besar seseorang akan mati di puncak. Terlebih lagi, semakin tinggi Anda pergi, akan semakin kuat dan berbahaya. Tentu saja, jika Anda bisa menahannya dan mendapatkan imbalan, imbalannya akan sama besarnya. Jian Feiliu menjelaskan. Lu Ming mengangguk, matanya dipenuhi minat. Prasasti Raja Surgawi hanya diaktifkan setiap 3 tahun sekali. Selama waktu normal, tidak akan ada pengaruh pada langkah-langkah tersebut. Itu hanya akan diaktifkan ketika waktunya habis. Efek tangga sudah dimulai setengah bulan yang lalu, dan beberapa orang datang ke sini untuk bercocok tanam setengah bulan yang lalu. Selama periode waktu ini, akan ada banyak orang yang datang setiap hari. Bus. Pada saat ini, salah satu dari mereka tidak tahan lagi dan terlempar menuruni tangga. Dia jatuh ke tanah dan darah muncrat dari mulutnya. Ada juga orang yang berdiri dengan gemetar dan mundur perlahan. Mereka hanya menghela nafas panjang saat menuruni tangga, tubuh mereka bersimbah keringat. Aku hanya bisa bertahan selama setengah jam di langkah ketujuh. Pria itu menghela nafas. Dia adalah seorang pria parubaya. Lumayanlah kalau kamu bisa bertahan selama setengah jam di langkah ketujuh. Saya malu untuk mengatakan bahwa saya telah hidup selama 800 tahun, tetapi saya hanya dapat bertahan selama 20 menit pada langkah ketujuh. Seorang lelaki tua menghela nafas. Omong-omong, Jiang Taixu benar-benar menakutkan. Pria parubaya itu menatap sosok yang duduk bersila di anak tangga ke-19. Sosok itu tinggi dan lurus. Sekali melihat dan orang akan tahu bahwa itu adalah seorang pria muda. Apakah itu Jiang Taixu yang ada di atas? Seru Jian Feiliu. Lu Ming terkejut. Hampir semua dari 600 orang teratas dalam daftar 1000 talenta terbaik di wilayah Tandus Timur berada di alam lautan jiwa, kecuali 10. 10 orang ini berada di ranah Raja Bela Diri, namun mereka mampu masuk ke dalam 600 teratas dan bersaing dengan banyak pejuang ranah lautan jiwa lainnya. Mudah untuk membayangkan betapa kuatnya mereka. 10 orang ini juga masuk dalam 10 besar peringkat Raja Surgawi, yang dikenal sebagai 10 Raja Surgawi. Jiang Taixu adalah salah satunya. Dia adalah keturunan keluarga Jiang, salah satu dari 6 keluarga besar bangsawan kuno. Sekarang, 4 teratas dari 10 Raja Surgawi telah mencapai ranah lautan jiwa dan tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi ini. Yang terakhir adalah jenius dari Sekte Jimat dan tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi ini juga. Jiang Taixu ini berada di peringkat ke-6 di antara 10 Raja Surgawi dan merupakan salah satu kandidat yang paling mungkin bersaing untuk Raja Surgawi terkuat di peringkat Raja Surgawi ini. Itu benar. Dia terlalu menakutkan. Dia sudah berada di level 19 selama 3 hari. Ya dewa, ini terlalu menakutkan. Dia hanya selangkah lagi untuk bisa dibandingkan dengan para pahlawan kuno. Diskusi dapat didengar dari mana-mana. Tatapan Lu Ming menembus kerumunan dan mendarat pada sosok di atas. Bus.
Suara udara yang terkoyak terdengar dari waktu ke waktu seiring semakin banyaknya orang yang datang. Lu Ming melihat Gao Qiang, beberapa pemuda berjubah abu-abu dari Sekte Mayat Surgawi, dan Qin Qingshan dan Qin Qingfei. Mata Qin Qingfei dipenuhi ketakutan saat melihat Lu Ming. Ledakan, ledakan, ledakan. Aura panas turun saat sekelompok orang datang, menyebabkan kerumunan orang buru-buru menghindarinya. Dia berasal dari keluarga Wang, sebuah keluarga kuno. Ada lebih dari selusin orang dari klan Wang. Jelas sekali bahwa ini bukanlah keseluruhan klan Wang, tetapi hanya sebagian kecil. Wang Mang adalah salah satunya. Dasar kecil. Saat Wang Mang tiba, mata dinginnya tertuju pada Lu Ming dan Jian Feiliu. Wang Mang, yang kamu bicarakan, apakah itu anak itu? Selain Wang Mang, ada seorang pemuda. Pemuda ini sangat aneh. Matanya sebenarnya merah, seperti batu rubi. Itu sangat jahat. Benar, itu kecil itu. Wang Mang menunjuk ke arah Lu Ming. Pemuda bermata merah itu berjalan menuju Lu Ming. Yang lain di sepanjang jalan mundur karena suhu tubuh pemuda itu terlalu panas. Dia berasal dari keluarga Wang, keluarga kuno. Mata pria itu merah menyala. Dia seharusnya menjadi Wang Mi. Daftar 1000 talenta teratas, peringkat 635, Wang Mi. Diskusi lembut terdengar di mana-mana. Saudara Lu, kamu harus berhati-hati. Orang ini sangat kuat. Dia memperingatkan. Jian Feiliu mengingatkannya dengan suara rendah. Tempat ke-635 dalam daftar 1000 talenta teratas hampir merupakan kelompok tingkat raja terkuat. Kita harus tahu bahwa dalam 600 teratas, selain 10 raja surgawi, yang lainnya semuanya berada di tingkat samudera spiritual. Nak, tadi malam, kaulah yang melukai keluarga Wangku dan berkata dengan arogan bahwa keluarga Wangku bukan apa-apa. Wang Mi menghampiri Lu Ming dan bertanya dengan acuh tak acuh. Suaranya tenang, tapi ada kesan merendahkan di dalamnya. Jadi bagaimana jika aku? Lu Ming menjawab dengan tenang. Hahaha, jadi bagaimana kalau aku? Anda tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Lalu bagaimana jika kamu berani mengatakan iya di depanku? Sudah kubilang, konsekuensinya adalah kematian. Wang Mi tertawa terbahak-bahak, suaranya sangat dingin. Anda dapat mencoba. Lu Ming masih sangat tenang. Karena kamu sedang mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Ledakan. Api ungu muncul dari tubuh Wang Mi. Suhu yang mengerikan langsung menguapkan udara. Area dalam jarak 3 meter dari tempatnya berdiri menjadi ruang hampa. Ledakan. Pada saat yang sama, aura kuat keluar dari tubuh Lu Ming. Dia mengedarkan energi aslinya dan meraung seperti naga. Kehendak langit dan bumi 3 warna mengelilingi tubuhnya. Saat aura mereka bertabrakan, Lu Ming langsung merasakan gelombang panas yang menakutkan ke arahnya. Seolah-olah panas ini mampu membakar dan menghancurkan segalanya. Tubuh Lu Ming mau tidak mau mundur 3 langkah. Wang Mi juga terdorong mundur 3 langkah. Adegan ini menimbulkan keributan. Siapa pemuda itu? Dia sangat menakutkan sehingga dia tidak dirugikan saat berhadapan dengan aura Wang Mi. Menakutkan. Dia memang menakutkan. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia harus menjadi seorang jenius baru. Ada terlalu banyak orang jenius dalam kompetisi pemeringkatan Raja Surgawi tahun ini. Ini akan menjadi terlalu sulit bagi kami. Beberapa generasi tua menghela nafas. Meskipun banyak dari generasi tua telah berkultivasi selama ratusan tahun, bahkan hampir 1000 tahun, dan menakutkan dalam segala aspek, mereka tidak mampu menerobos ke alam lautan roh. Bakat mereka pada akhirnya terbatas. Lebih jauh lagi, fakta bahwa dia tidak dapat menerobos ke alam lautan roh berarti bahwa alam tujuan langit dan bumi masih tertahan di lingkaran besar tingkat 1 dan belum mencapai tingkat 2. Setiap kali ada kompetisi untuk memperebutkan peringkat Raja Surgawi, para jenius muda selalu diuntungkan. Dan kali ini, ada lebih banyak lagi orang jenius. Tak heran jika generasi tua putus asa. Kaisar Naga Abadi Chapter 732 Bahasa Indonesia. 732 menginjak tangga. Era besar akan datang, dan ada banyak orang jenius. Kali ini, pertarungan peringkat Raja Surgawi adalah konfrontasi awal bagi beberapa jenius tak tertandingi dalam pertempuran Providence. Ini akan menjadi sangat sengit. Kita harus bersiap. Beberapa generasi tua menghela nafas. Nak,
Kamu punya beberapa keterampilan. Mari kita lihat seberapa kuat Anda. Wang Mi terpaksa mundur oleh Lu Ming. Dia merasa malu. Niat membunuh di matanya semakin dingin dan aura di tubuhnya semakin kuat. Jika kamu ingin bertarung, bertarunglah. Lu Ming tidak mundur dan semangat juangnya semakin kuat. Tiba-tiba, aura yang luas dan tak terbatas menyebar dari atas kepala semua orang. Seorang lelaki tua muncul di udara dan berkata, pertempuran tidak diperbolehkan di depan tablet Raja Surgawi. Siapapun yang melanggar aturan ini akan dibunuh tanpa ampun. Suaranya begitu keras hingga mengejutkan semua orang. Aura lelaki tua ini terlalu menakutkan, sehingga mustahil bagi seseorang untuk berpikir untuk melawan. Dia jelas bukan ahli alam lautan jiwa biasa. Mungkin, dia adalah ahli terbaik di dunia embrio roh. Setiap kali prasasti Raja Surgawi dibuka, Istana Surgawi Empirean dan Sekte Mayat Surgawi akan mengirimkan ahli untuk mengelola prasasti tersebut bersama-sama. Jelas sekali bahwa lelaki tua ini adalah master yang bertanggung jawab atas tablet Raja Surgawi. Lu Ming dan Wang Mi dengan cepat menarik kembali aura mereka dan menghilang. Nak, kamu berhasil kali ini. Namun, Anda tidak akan seberuntung itu saat pertarungan memperebutkan daftar Raja Surgawi dimulai. Mata Wang Mi bersinar karena niat membunuh. Ah, benarkah? Sampai jumpa di pertempuran Dewan Raja Surgawi. Lu Ming tersenyum tipis. Wang Mi dengan dingin mendengus dan berbalik untuk pergi. Pada saat ini, di tangga monumen Raja Surgawi, orang-orang terus-menerus diledakkan. Aku akan menembus batas kemampuanku dan memasuki lautan roh. Dengan suara gemuruh yang keras, seorang lelaki tua berambut putih di anak tangga ke-10 naik ke anak tangga ke-11. Bang! Sebuah lubang besar tiba-tiba muncul di dada lelaki tua itu. Sambil berteriak, tubuhnya terlempar menuruni tangga seperti layang-layang yang talinya putus. Dia jatuh ke tanah dan tidak lagi bernapas. Itu orang tuamu. Hidupnya akan segera berakhir. Dia ingin mencobanya, tetapi pada akhirnya dia tetap mati. Seseorang mengenali lelaki tua itu dan menghela nafas. Apa yang bisa saya lakukan jika saya tidak melawan? Daripada mati karena kehabisan umur, lebih baik mengambil resiko. Seorang lelaki tua berambut putih berkata dengan tegas. Jumlah orang di tangga semakin sedikit. Saat ini, orang baru muncul. Misalnya Gao Qiang, Qin Qingshan, Qin Qingfei, dan lainnya. Bang! Ada sekitar 100 orang yang melangkah ke anak tangga pertama. Begitu semua orang menginjaknya, ekspresi beberapa orang berubah drastis, dan tubuh mereka gemetar, namun mereka mengertakkan gigi dan nyaris tidak bisa bertahan, sementara ekspresi beberapa orang tetap tenang. Misalnya, Gao Qiang dan Qin Qingshan memiliki ekspresi yang sangat tenang. Ah! Dengan teriakan nyaring, Qin Qingfei terlempar dari anak tangga pertama dan jatuh dengan keras ke tanah. Haha, siapa orang ini? Dia terpesona pada langkah pertama. Kerumunan di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Biasanya, mereka yang datang ke sini semuanya adalah tingkatan raja tingkat puncak dan dapat dianggap ahli. Sangat jarang ada seseorang yang diledakkan dari langkah pertama. Tekad mereka terlalu lemah. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Qin Qingfei memerah karena malu. Dari lebih dari 100 orang, dialah satu-satunya yang terlempar pada langkah pertama. Sedangkan yang lainnya ada yang duduk bersila di anak tangga pertama, ada pula yang terus berjalan. Setelah itu, di setiap langkah pasti ada orang yang berhenti dan duduk bersila. Ada juga orang yang terlempar dari tangga. Secara umum, selama seseorang tidak memaksakan diri, tidak akan ada bahaya apapun bagi hidupnya. Paling-paling, dia akan terluka. Hanya sejumlah kecil orang yang terus naik. Gao Qiang dan Qin Qingshan, yang dekat satu sama lain dalam daftar 1000 talenta teratas, tampaknya saling bersaing. Mereka tidak berhenti dan terus bergerak ke atas. Segera, keduanya mencapai langkah ke-10. Setelah menaiki anak tangga ke-10, mereka berdua berhenti dan melihat ke atas dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Namun saat berikutnya, keduanya terus bergerak ke atas. Bang! Saat Gao Qiang menginjaknya, dia seperti tersambar petir. Tubuhnya gemetar dan dia mengeluarkan seteguk darah. Tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk mundur kembali ke langkah ke-10. Dia meraung dan berdiri kokoh di langkah ke-10. Adapun Qin Qingshan,
dia tidak mundur. Meski tubuhnya gemetar, dia tetap berdiri kokoh di anak tangga ke-11. Mata Gao Qiang dipenuhi keengganan. Pada akhirnya, dia masih bukan tandingan Qin Qingshan. Setelah Qin Qingshan menstabilkan dirinya pada langkah ke-11, dia mengambil langkah lain. Pada langkah ke-12, saat dia berdiri di anak tangga ke-12, tubuhnya gemetar tanpa henti dan wajahnya pucat. Setelah sekian lama, dia perlahan menstabilkan dirinya dan duduk bersila di langkah ke-12 untuk berkultivasi. Ayo naik juga. Mata Lu Ming dipenuhi rasa ingin tahu. Dia melangkah maju, diikuti oleh Xian Yanxing, Jian Feiliu, dan yang lainnya. Selain itu, Lu Ming juga melihat Wang Mi, Wang Mang, dan 3 pria berjubah abu-abu dari Sekte Mayat Surgawi. Mereka semua maju bersama-sama, dan jumlahnya lebih dari 100. Bang! Lu Ming melangkah ke langkah pertama. Saat Lu Ming menginjaknya, dia merasakan tekanan kuat pada tubuhnya dan bahkan pada hatinya. Mengaum. Pada saat yang sama, binatang iblis yang besar dan mengancam menerkam Lu Ming, aura iblisnya menyelimuti dirinya. Mulutnya yang berdarah menggigit leher Lu Ming seolah-olah bisa mematahkannya menjadi 2 di saat berikutnya. Lu Ming mengerutkan alisnya. Dia berdiri diam seperti gunung, membiarkan binatang iblis menyerangnya. Ketika binatang iblis itu mengenai tubuhnya, dia menghilang. Sebuah ilusi, itu memang ilusi. Namun, niat membunuh yang dingin dan tanpa ampun serta ki jahat yang kejam itu nyata. Terlebih lagi, hal yang paling menakutkan dari ilusi ini adalah jika kemauan seseorang tidak cukup kuat, ilusi tersebut akan menjadi nyata dan memberikan pukulan yang berat. Ini juga mengapa beberapa orang tidak dapat menahannya dan terluka parah atau bahkan meninggal. Binatang iblis di langkah pertama tidak terlalu kuat, jadi sangat sedikit orang yang akan diledakkan. Selanjutnya, Lu Ming melangkah ke langkah kedua. Tekanan pada tubuh dan jiwanya semakin kuat. Pada saat yang sama, seekor binatang iblis ganas menerkamnya. Mata binatang iblis ini dingin dan tanpa emosi, dan niat membunuh yang dikeluarkannya bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Namun, Lu Ming mengabaikannya dan membiarkan binatang iblis itu melewatinya. Dia terus melangkah maju, langkah ketiga, langkah keempat. Di sampingnya, Xian Yanxing dan Jian Feiliu juga melangkah maju tanpa henti. Di sisi lain, Wang Mang, Wang Mi, dan 3 pria berjubah abu-abu dari Sekte Mayat Surgawi juga berada dalam kondisi yang sama. Mulai dari langkah keempat, niat membunuh dan aura iblis binatang iblis itu menjadi lebih kuat. Bahkan membawa kehendak langit dan bumi. Dengan cara ini, tekanan yang diberikannya kepada orang-orang menjadi lebih mengerikan. Semakin jauh mereka pergi, semakin banyak binatang iblis yang ada, dan dampak yang mereka berikan kepada manusia menjadi semakin nyata. Sudah banyak orang yang tidak tahan. Mereka berhenti atau diledakkan. Itu luar biasa. Alam inti langit dan bumi yang dibawa oleh binatang iblis ini tampaknya ditinggalkan oleh seorang pemimpin tertinggi. Jika saya bisa menangkapnya, saya pasti akan mendapatkan sesuatu dan memperdalam pemahaman saya tentang esensi alam langit dan bumi, atau bahkan menerobos. Namun, tempat ini masih belum cukup kuat. Saya membutuhkan tekanan yang lebih kuat dan kemauan langit dan bumi yang lebih kuat. Mungkin ini bisa membantu saya menerobos kemacetan dan mengembangkan keinginan langit dan bumi ke tingkat 2. Lu Ming merenung dalam hatinya, matanya cerah. Kaisar Naga Abadi Chapter 733 Bahasa Indonesia. 733 Hatiku tidak tergerak. Tablet Raja Surgawi memang merupakan tempat yang bagus. Segera, Lu Ming tiba di langkah ke-10. Xian Yanxing dan Jian Feiliu juga telah mencapai langkah ke-10. Namun, hanya sedikit dari 29 tetua lainnya dari Sekte Pedang Logam yang berhasil mencapai langkah ini. Di sisi lain, Wang Mi, Wang Mang, dan 3 pria berjubah abu-abu dari Sekte Mayat Surgawi juga telah mencapai langkah ke-10. Wang Mi dan Wang Mang memandang Lu Ming dan yang lainnya dengan provokatif. Kemudian, mereka menginjak anak tangga ke-11. Bang! Lu Ming tidak berhenti dan juga melangkah ke langkah ke-11. Suara mendesing. Suara mendesing. Ketika dia mencapai langkah ke-11, seberkas cahaya melesat ke arah Lu Ming. Lampu-lampu ini memiliki berbagai warna dan bentuk. Ada pedang, tinju, telapak tangan, palu, dan sebagainya.
Senjata dengan berbagai warna ini memancarkan niat membunuh yang dingin saat terbang menuju Luming. Seolah-olah banyak ahli yang menyerangnya. Luming berdiri diam. Puff, puff. Senjata-senjata ini menyerang tubuh Luming satu demi satu. Perbedaannya adalah sebelumnya, binatang iblis itu menghilang begitu mereka menerkamnya. Namun, kali ini, senjata tersebut menembus tubuhnya setelah mengenai dia. Lubang muncul di tubuhnya, dan rasa sakit yang meresap jauh ke dalam jiwanya menyebar. Bagaimana ini bisa terjadi? Luming menarik napas dalam-dalam dan melihat ke arah lain. Dia melihat yang lain tidak terluka, tetapi mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya atau kesungguhan. Sebuah ilusi. Seharusnya itu masih ilusi, tapi ilusi ini terlalu nyata. Seperti banyak ahli yang benar-benar menyerang dan menusuk tubuhnya. Serangan semacam itu bahkan bisa menembus jauh ke dalam jiwanya, menyebabkan dia sangat kesakitan. Dalam lingkungan seperti itu, berapa banyak orang yang mampu mempertahankan hati mereka, tetap bergeming, dan bahkan bergerak maju dengan berani. Begitu mereka mundur, ilusi ini bisa menjadi nyata dan menyebabkan cedera serius. Itu kuat, tapi itu jauh dari cukup untuk mengalahkanku. Hatiku sekuat batu. Jika saya mundur saat menghadapi serangan seperti itu, bagaimana saya bisa menghadapi kaisar bela diri di masa depan? Petik 2. Mata Luming berbinar dan dia terus berjalan ke depan. Pada langkah ke-12 masih banyak serangan. Setiap warna mewakili semacam alam surga dan bumi. Itu sangat mendalam dan pasti ditinggalkan oleh seorang ahli top. Lalu, langkah ke-13, langkah ke-14. Pada titik ini, 29 ahli dari Sekte Pedang Logam semuanya telah berhenti. Pada langkah ke-14, hanya Luming, Xian Yanxing, Jian Feiliu, Wang Mi, Wang Mang, dan 3 pemuda berjubah abu-abu dari Sekte Mayat Surgawi yang masih berjuang. Selain itu, ada 2 orang tua berambut putih. Di bawah tangga, banyak orang yang menonton. Luar biasa, mereka memang jenius yang tiada taranya. Menurut Anda siapa yang lebih kuat? Menurut Anda langkah mana yang akan mereka capai? Petik 2. Sulit untuk mengatakannya. Monumen Raja Surgawi menguji kemauan, dan hati seseorang dalam seni bela diri. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan tempur, jadi biasanya sulit untuk mengatakannya. Meski begitu, hal itu tidak sepenuhnya tidak bisa dilacak. Secara umum, semakin berbakat dan potensial yang dimiliki seseorang, semakin jauh pula kemajuannya. Misalnya, Jiang Taixu. Jadi menurutku Wang Mi akan melangkah lebih jauh di grup ini. Dia seharusnya tidak mengalami masalah dalam mencapai langkah ke-17. Ya itu benar. Selain itu, Luming baru saja bisa menghadapi Wang Mi, yang berarti dia juga luar biasa. Dia harus bisa melangkah ke langkah ke-16. Adapun Jian Feiliu, Wang Mang, 3 orang dari Sekte Mayat Surgawi, dan wanita muda itu, mereka paling banyak hanya bisa melangkah ke langkah ke-16. Padahal, mereka mungkin baru bisa melangkah ke langkah ke-15. Spekulasi Anda sangat mungkin terjadi. Di bawah, kerumunan sedang berdiskusi panas, mengutarakan pendapatnya masing-masing. Di tengah diskusi mereka, Luming dan yang lainnya maju selangkah. Pada langkah ke-15, suara mendesing. Sinar cahaya pedang, seperti peri dari surga, langsung menuju ke ruang di antara alis Luming. Niat membunuh yang tajam membuat Luming merasa bahwa dia akan kehilangan nyawanya di sini pada saat berikutnya. Mereka tahu ini palsu, tapi terasa terlalu nyata. Tidak peduli siapa itu, mereka secara tidak sadar ingin melawan, mundur, dan melawan. Ayo, apa yang harus saya takuti meskipun saya harus menghadapi segunung belati dan lautan api? Puci, glabella Luming sepertinya telah tertembus. Perasaan dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat ini, Luming sepertinya telah terbunuh. Hatiku tidak mau bergerak. Luming bergumam, matanya bertekad saat dia melihat ke atas. Antara langit dan bumi, sepertinya ada keinginan langit dan bumi yang tak ada habisnya. Masing-masing dari mereka sangat misterius. Namun, bukan ini yang diinginkan Luming. Dia ingin melangkah lebih jauh. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, di anak tangga ke-15, 2 lelaki tua mengeluarkan pekikan darah yang mengental saat mereka terlempar dari tangga, darah muncrat dari mulut mereka. Adapun 3 pria berjubah abu-abu dari Sekte Mayat Surgawi,
dua di antaranya gemetar hebat dan hampir meledak. Namun, pada akhirnya mereka meraung dan nyaris tidak mampu menahan dampaknya. Mereka juga terengah-engah dan berkeringat banyak. Orang lainnya adalah Wang Mang. Tubuhnya juga gemetar dan wajahnya pucat. Selain itu, tubuh Jian Feiliu juga mulai sedikit gemetar. Mungkinkah ini batasku? Tidak, saya bisa menjadi lebih kuat. Saya ingin menjadi ahli puncak. Saya ingin menggunakan kekuatan saya untuk melindungi orang yang saya cintai. Aku ingin menyelamatkan adik juniorku. Jian Feiliu meraung di dalam hatinya dan matanya dipenuhi kegilaan. Bang! Jian Feiliu adalah orang pertama yang melangkah ke anak tangga ke-16. Dia melangkah maju demi cinta. Dia harus menjadi lebih kuat. Kemarin, Lu Ming mengatakan bahwa selama seseorang cukup kuat, satu orang bisa menjadi keluarga kuno. Dia sangat tersentuh dengan semangat kepahlawanan seperti itu. Dia ingin menembus batas. Pada langkah ke-16, tubuh Jian Feiliu bergetar hebat. Darah menetes dari sudut mulutnya, tapi matanya masih tegas. Perlahan, tubuhnya menjadi tenang, dan dia berdiri kokoh di anak tangga ke-16. Jian Feiliu sebenarnya mencapai langkah ke-16 dan menstabilkan dirinya. Luar biasa, sungguh menakjubkan. Itu benar. Jian Feiliu berada di peringkat ke-788 dalam daftar 1000 talenta teratas. Jarang sekali dia mencapai langkah ke-16. Secara umum, hanya beberapa orang setelah peringkat 700 dalam daftar 1000 talenta teratas yang dapat mencapai langkah ke-16. Melihat langkah ke-16, banyak orang yang berdiskusi dengan kaget. Lu Ming dan Xian Yanxing tersenyum saat mereka melihat Jian Feiliu melangkah ke anak tangga ke-16. Jian Feiliu memiliki obsesi di dalam hatinya, jadi dia pasti akan menjadi lebih kuat. Mustahil. Mata Wang Mang membelalak tak percaya. Sudah sangat sulit baginya untuk mencapai langkah ke-15, tetapi dia tidak menyangka Jian Feiliu akan mencapai langkah ke-16. Bagaimana aku bisa kalah dari sampah ini? Wang Mang meraung marah dan melangkah maju. Saat berikutnya, matanya dipenuhi ketakutan. Dengan teriakan, tubuhnya terbang jauh dan jatuh ke tanah, mengeluarkan seteguk darah. Bang! Di sisi lain, pemuda berjubah abu-abu yang tersisa dari Sekte Mayat Surgawi juga melangkah ke anak tangga ke-16. Matanya dipenuhi rasa takut, tapi pada akhirnya dia tidak jatuh. Sebaliknya, dia perlahan menjadi tenang dan duduk bersila di anak tangga ke-16. Kaisar Naga Abadi Chapter 734 Bahasa Indonesia. 734 Bab 734 Memalukan Diri Sendiri. Hah! Wang Mi memandang Jian Feiliu, mendengus dan melangkah maju. Kemudian, tubuh Wang Mi sedikit gemetar dan dia berdiri kokoh di anak tangga ke-16. Mari kita lihat berapa banyak langkah yang bisa kamu capai. Wang Mi menatap Lu Ming dengan dingin, matanya penuh provokasi. Lu Ming tersenyum tipis dan melangkah maju. Langkah ke-16 tidak diragukan lagi lebih menakutkan. Namun, Lu Ming masih berdiri kokoh. Mengikuti di belakangnya adalah Xian Yanxing. Mata Xian Yanxing sangat tegas. Lu Ming sepertinya melihat di mata Xian Yanxing bahwa dia akan menginjak seseorang. Seharusnya bukan aku. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan tersenyum di dalam hatinya. Mata Wang Mi menjadi dingin ketika dia melihat Lu Ming dan Xian Yanxing telah mencapai langkah ke-16. Orang-orang di bawah juga terkejut. Mereka tidak menyangka Xian Yanxing dan Jian Feiliu mampu mencapai langkah ke-16. Kakak Lu, Nona Xie, aku tidak bisa terus bersamamu, kata Jian Feiliu. Kemudian dia duduk bersila dan mulai berkultivasi. Jika Anda tidak bisa melakukannya, sebaiknya Anda tidak memaksakan diri. Jika tidak, akan menjadi lelucon jika Anda mati di sini sebelum peringkat Raja Surgawi dimulai. Wang Mi memandang Lu Ming dan mencibir. Ah, benarkah? Ini yang kamu katakan pada dirimu sendiri, kan? Lu Ming tersenyum tipis. Lidahmu tajam. Saya ingin melihat apakah Anda bisa menginjaknya. Wang Mi dengan dingin mendengus dan melangkah maju. Bang! Kaki Wang Mi mendarat dengan keras di anak tangga ke-17. Seketika, tubuhnya bergetar hebat seolah berada di bawah tekanan yang mengerikan. Namun pada akhirnya tetap dihadang olehnya. Dia berhenti. Wang Mi, dia benar-benar bisa mencapai langkah ke-17.
Dikatakan bahwa situasi pada langkah ke-17 benar-benar berbeda dengan 16 langkah sebelumnya. Ini bahkan lebih menakutkan. Langkah ke-17 adalah ambang batas. Hanya mereka yang dapat mencapai langkah ke-17 yang dapat dianggap sebagai seorang jenius terbaik. Ketika Wang Mi melangkah ke anak tangga ke-17, banyak orang yang tergerak, padahal mereka sudah menduganya. Ayo, naik. Lu Ming berbalik dan menatapnya dengan ekspresi puas diri. Para ahli kebanggaan surga juga dibagi ke dalam tingkatan yang berbeda. Dia telah mencapai langkah ke-17. Dalam hal tekad dan potensi, dia sudah bisa menduduki peringkat di antara pakar kebanggaan surga teratas. Bagaimana mungkin dia tidak bangga? Bang! Ekspresi bangganya tidak bertahan lama sebelum menjadi kaku. Xian Yanxing maju selangkah. Dia menginjaknya dengan mantap bahkan tanpa gemetar. Kamu hanya seekor katak di dalam sumur. Apa yang bisa dibanggakan di langkah ke-17? Petik 2. Xian Yanxing memandang Wang Mi dengan jijik. Di bawah, banyak orang yang tercengang. Tindakan Xian Yanxing benar-benar di luar dugaan mereka. Mereka tidak bisa tidak mengevaluasi kembali wanita cantik ini. Xian Yanxing selama ini diam, tetapi sekarang mereka tahu bahwa mereka telah meremehkannya. Ekspresi wajah Wang Mi sangat jelek. Dia memandang Lu Ming dan berkata, dia, bagaimana denganmu? Bang! Begitu Wang Mi selesai berbicara, Lu Ming melangkah maju dan berdiri kokoh di anak tangga ke-17. Ekspresi Wang Mi benar-benar kaku. 17 langkahnya memang berbeda. Tatapan Lu Ming mendongak. Di depannya, sosok setinggi langit muncul. Angka ini memancarkan tekanan yang menakutkan. Tekanan ini tak tertandingi, seperti kekuatan surga. Di bawah tekanan ini, bahkan jiwa seseorang akan bergetar, dan seseorang tidak akan mampu memikirkan sedikit pun untuk melawan. Turun. Sosok raksasa itu melontarkan 3 kata ini seperti thunderbolt. Itu sangat bermartabat dan tidak memungkinkan adanya perlawanan. Pada saat yang sama, segala jenis cahaya menimpa tubuh Lu Ming. Lu Ming dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya telah tertusuk, dan dia mengeluarkan banyak darah. Kamu tidak berhak membuatku tersesat. Mata Lu Ming tegas dan cerah. Dia menghadapi sosok besar itu tanpa rasa takut. Brengsek, Wang Mi meraung pelan. Pada saat itu, 9 orang di anak tangga ke-17 membuka mata mereka dan memandang Lu Ming dan 2 lainnya. Ke-9 orang inilah yang telah mencapai langkah ke-17 sebelum dia. Ada orang-orang tua, tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang muda, semuanya sangat berkuasa. Menariknya, beberapa lagi pilihan surga telah tiba. Wang Mi sepertinya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Wang Mi harus berhenti di sini. Tapi siapa pemuda itu? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Sepertinya dia jenius baru. Saya ingin tahu apakah dia bisa mencapai langkah ke-18. Pada langkah ke-17, beberapa pakar muda sedang berdiskusi. Itu tidak cukup. Mata Lu Ming berkedip. Tanpa melihat ke arah Wang Mi, dia mengangkat kakinya dan terus melangkah maju. Langkah kakinya yang penuh tekad mendarat di anak tangga ke-18. Lu Ming menginjaknya dengan mantap. Pada saat itu, 5 sosok yang duduk bersila di anak tangga ke-18 membuka mata mereka secara bersamaan dan menatap Lu Ming. Mustahil. Wang Mi berteriak. Orang-orang lain di tempat kejadian memandang Lu Ming dengan kaget. Lu Ming sebenarnya telah mencapai langkah ke-18. Itu terlalu mengejutkan dan di luar dugaan semua orang. Hanya ada 5 orang yang duduk bersila di anak tangga ke-18. Mereka semua jenius yang terkenal. Meskipun mereka bukan salah satu dari 10 raja surgawi terakhir, mereka mendekati level itu. Masing-masing dari mereka berada di peringkat di atas Wang Mi dalam daftar 1000 talenta teratas. Sekarang, ada 1 orang lagi. Di atas mereka, di anak tangga ke-19, hanya ada 1 orang, dan itu adalah Jiang Taixu. Kuncinya adalah, apakah ini batas Lu Ming? Bisakah dia melangkah lebih jauh dan mencapai langkah ke-19 untuk berada di level yang sama dengan Jiang Taixu? Dia penasaran, sangat penasaran. Namun, pemandangan yang lebih mengejutkan muncul. Xian Yanxing juga mengangkat kakinya dan melangkah ke anak tangga ke-18. Apakah kamu ingin datang dan mencoba? Kali ini, Lu Ming menoleh dan menatap Wang Mi. Brengsek, mata Wang Mi sangat suram. Tubuhnya mengeluarkan api panas, seperti dewa api. Jika kamu tidak mampu,
jangan memaksakan diri. Pemeringkatan Raja Surgawi belum dimulai. Jika kamu mati di sini, kamu akan menjadi lelucon. Lu Ming tersenyum tipis. Wang Mi hampir muntah darah karena marah. Ini adalah apa yang dia katakan kepada Lu Ming tadi. Sekarang, Lu Ming mengembalikannya dalam bentuk aslinya. Saya tidak percaya. Mata Wang Mi menunjukkan sedikit kekejaman. Dia meraung pelan dan melangkah ke anak tangga ke-18. Seketika, tubuhnya bergetar hebat, dan matanya dipenuhi ketakutan. Dia menjerit dan mengeluarkan seteguk darah. Tubuhnya langsung terlempar, mengikuti jejak Wang Mang. Langkah ke-17 sudah menjadi batas Wang Mi. Jika dia nyaris tidak berhasil memanjat, ini akan menjadi satu-satunya hasil. Untung saja dia tidak mati. Penonton hanya memandang Wang Mi dengan santai lalu melihat kedua sosok di anak tangga ke-18. Bisakah mereka terus naik? Semua orang sangat penasaran. Namun, yang membuatnya kecewa, Lu Ming duduk bersila. Xian Yanxing merenung sejenak, lalu duduk bersila dan mulai berkultivasi. Kaisar Naga Abadi Chapter 735 Bahasa Indonesia. 735 Alam Niat Tingkat Kedua. Banyak orang menghela nafas lega, dan kemudian terjadilah diskusi. Sepertinya keduanya hanya bisa mencapai langkah ke-18. Mereka sudah mencapai batasnya. Itu sudah sangat mengejutkan. Meski semakin tinggi mereka pergi, bukan berarti kekuatan tempur mereka semakin kuat, namun setidaknya itu menunjukkan bahwa kemauan dan semangat bela diri kedua orang ini sangat tangguh dan menakutkan. Mereka memiliki potensi yang tidak ada habisnya. Itu benar. Jika mereka menerobos ke tingkat samudera spiritual, mereka akan dengan mudah masuk dalam 500 teratas dalam daftar 1000 talenta teratas. Saya ingin tahu berapa lama mereka bisa bertahan di langkah ke-18. Banyak orang mengangguk dan agak takjub. Ini adalah dua favorit surga yang baru bangkit. Selama periode waktu ini, ada cukup banyak lagu favorit surga yang sedang naik daun. Pada langkah ke-18, 5 orang lainnya memejamkan mata dan mulai berkultivasi ketika mereka melihat Lu Ming dan Lin Feng duduk bersila. Jiang Taixu, yang berada di anak tangga ke-19, tidak membuka matanya dari awal hingga akhir. Tampaknya tidak ada apapun di bawah langkah ke-19 yang dapat membangkitkan minatnya. Lu Ming tidak terus maju bukan karena dia tidak bisa, tetapi karena dia merasa harus bisa berkultivasi pada langkah ke-18. Dia duduk bersila, dan di atasnya, sosok besar itu masih memarahinya, menyuruhnya berguling ke bawah. Pada saat yang sama, sinar cahaya berbagai warna yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arahnya. Tidak baik menanggung tekanan dan rasa sakit seperti ini terus-menerus. Lu Ming tersenyum tipis. Namun, ini juga bisa dianggap sebagai bentuk pelatihan. Pada saat yang sama, berbagai serangan berwarna mengandung segala macam alam surga dan bumi. Mereka ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya di zaman kuno. Ini adalah kekayaan yang tak tertandingi. Mereka yang memiliki bakat tinggi dapat memahami maksud langit dan bumi darinya, dan bahkan memahami keterampilan tempur yang tak tertandingi. Hanya seniman bela diri kerajaan bela diri yang bisa masuk ke dalam daftar Raja Surga, dan hanya dengan demikian itu akan efektif. Jika itu adalah seseorang di lautan jiwa atau bahkan lebih tinggi, itu tidak akan berpengaruh sama sekali. Lu Ming memejamkan mata, pikirannya mengembara. Apa? Dia mengangkat alisnya. Dia baru saja menangkap kilatan petir. Domain Thunder ini kompatibel dengan saya. Saya harus menangkapnya. Lu Ming merasakannya dengan cermat. Setelah beberapa saat, dia merasakan gumpalan konsep guntur lagi. Bus. Pada saat ini, mentalitas gunturnya berubah menjadi tali dan terbang dengan kecepatan ekstrim, membungkus mentalitas guntur. Ledakan. Pada saat ini, pikiran Lu Ming sedang berdengung. Lingkungan sepertinya telah berubah. Lu Ming menyadari bahwa dia muncul dalam kehampaan. Dalam kehampaan, ada sesosok tubuh yang melompat-lompat sambil menampilkan konsep guntur. Sungguh mentalitas guntur yang luar biasa. Jadi, mentalitas guntur bisa digunakan seperti ini. Petik 2. Lu Ming terpesona hanya dengan satu pandangan, matanya tertuju padanya. Dia menyadari bahwa pemahamannya tentang konsep guntur terus meningkat. Persis seperti itu, waktu perlahan berlalu. Lu Ming sepertinya telah melupakan serangan, tekanan, dan rasa sakit di luar. Dia fokus pada pemahaman konsep guntur.
Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu. Bus. Tiba-tiba, di lautan kesadaran Lu Ming, hanya ada satu rune konsep guntur. Tiba-tiba, rune konsep Thunder baru menyebar. Rune konsep Thunder yang baru lahir ini panjangnya hanya 1 inci, jauh lebih pendek dari yang sebelumnya. Saat kemunculannya, ia terjalin dengan yang pertama dan saling melengkapi. Konsep tingkat 2. Konsep guntur Lu Ming telah berhasil menembus ke level 2. Dia akhirnya berhasil menembus kemacetan dan memasuki level 2. Namun, ini masih jauh dari cukup. Lu Ming masih memiliki 3 niat yang diperlukan untuk mencapai tingkat kedua. Kalau tidak, budidayanya tidak akan mampu menerobos ke alam roh lautan. Lu Ming segera melanjutkan kultivasi. Kali ini, dia tidak terus memahami mentalitas guntur. Sebaliknya, ia mulai menangkap konsep-konsep lain. Tak lama kemudian, ia berhasil menangkap konsep angin dan mulai memahaminya. Waktu berlalu dengan lambat. Ada semakin banyak orang di prasasti Raja Surgawi. Beberapa orang menaiki tangga, sementara yang lain tidak dapat bertahan dan terjatuh. Ada banyak orang yang datang dan pergi. Selama periode waktu ini, lebih banyak lagi orang jenius yang bermunculan. Beberapa orang lagi muncul di tangga ke-17 dan ke-18. Namun, Jiang Taixu adalah satu-satunya yang berada di anak tangga ke-19. Beberapa favorit surga yang setenar Jiang Taixu tidak ada di sini. Mereka mungkin sedang berkultivasi di tempat lain. Dalam sekejap mata, 6 hari telah berlalu. Itu adalah hari ke-13 sejak Lu Ming melangkah ke tablet Raja Surgawi. Saat ini, Lu Ming membuka matanya. Sekarang, niat angin dan petirku telah mencapai level 2. Saya harus meningkatkan niat bumi saya ke penyelesaian tingkat 1, atau bahkan tingkat 2. Hanya dengan begitu teknik penekan surga saya akan menjadi lebih kuat. Lu Ming mendongak. Dia harus menaiki tangga yang lebih tinggi. Dia telah mencoba sebelumnya tetapi dia tidak menangkap konsep bumi yang cocok pada langkah ke-18. Dia hanya bisa naik. Saat berikutnya, Lu Ming berdiri. Di bawah, banyak orang memandangnya dengan rasa ingin tahu. Bahwa Lu Ming telah bangun. Dia telah berada di sana selama 13 hari. Saya rasa dia tidak tahan lagi dan mundur. Dia tinggal di anak tangga ke-18 selama 13 hari. Itu sudah cukup menakutkan. Yang lebih mengejutkan adalah Jiang Taixu. Dia sudah lama terjebak di anak tangga ke-19. Jiang Taixu mungkin mengincar tempat pertama dalam daftar Raja Surgawi kali ini. Namun, saat berikutnya, diskusi semua orang tiba-tiba berakhir. Mata semua orang membelalak kaget. Ini karena mereka menyadari bahwa Lu Ming tidak akan mundur. Dia sebenarnya sedang naik. Bang! Lu Ming melangkah ke anak tangga ke-19 dengan tekad dan berdiri kokoh di atasnya. Pada saat ini, mulut semua orang terbuka lebar saat mereka terengah-engah. Lu Ming sebenarnya berdiri diam dan berhasil menaiki anak tangga ke-19, berdiri di level yang sama dengan Jiang Taixu. Jiang Taixu, yang duduk bersila di anak tangga ke-19 tanpa ada gerakan apapun, tiba-tiba membuka matanya. 2 cahaya tajam muncul di matanya. Jejak keterkejutan muncul di matanya. Dia sepertinya tidak menyangka bahwa orang yang menaiki anak tangga ke-19 adalah seorang pemuda dari Mosang. Itu adalah seorang pemuda yang tidak dia kenal. Namun, yang lebih mengejutkan adalah setelah Lu Ming mencapai langkah ke-19, dia sepertinya tidak punya niat untuk berhenti. Dia melihat langkah ke-20. Astaga, apakah dia akan mencapai langkah ke-20? Itu tidak mungkin. Itu langkah ke-20. Tidak banyak orang yang pernah berhasil. Hanya 20 orang teratas dalam daftar 1000 talenta teratas yang berhasil mencapai tahap ke-20 di alam Raja Bela Diri, dan orang nomor 1 sebelumnya di daftar Raja Surgawi berhasil mencapai langkah ke-20. Tidak ada orang lain yang berhasil. Bisakah dia benar-benar melakukannya? Bahkan Jiang Taixu tidak bisa sampai di sana. Banyak orang berdiskusi dengan kaget. Pada saat ini, kilatan di mata Jiang Taixu semakin kuat. Dia berdiri dan berbicara di telinga Lu Ming, "Kamu ingin menaiki anak tangga ke-20." Jiang Taixu telah mengirimkan suaranya kepada yang lain, sehingga mereka tidak dapat mendengarnya. Tidak buruk, kata Lu Ming. Saya menyarankan Anda untuk tetap berada di langkah ke-19. Jiang Taixu terus mengirim pesan. Apa maksudmu? Kata Lu Ming. Apa maksudmu?
Mata Jiang Taixu bersinar lebih tajam, kali ini, belum ada yang berhasil mencapai langkah ke-20. Jika ya, apa yang akan dilakukan para jenius lainnya? Petik 2. Kaisar Naga Abadi Chapter 736 Bahasa Indonesia. 736 4 orang jenius. Sudut bibir Lu Ming melengkung membentuk senyuman. Itu adalah senyuman yang mengejek. Dia akhirnya tahu apa maksud Jiang Taixu. Maksud Jiang Taixu jelas. Dia sudah berada di langkah ke-19. Jika Lu Ming melangkah ke anak tangga ke-20, di mana dia akan meletakkan wajahnya? Dia sendiri tidak bisa menginjaknya, namun dia ingin menjadi tinggi dan perkasa, memimpin, dan tidak membiarkan orang lain menginjaknya. Lelucon yang luar biasa. Mengapa Lu Ming mau repot dengan orang seperti itu? Jika kamu memiliki kemampuan, majulah. Lu Ming mencibir dan mengabaikan Jiang Taixu. Dia berbalik dan mengambil langkah maju tanpa ragu-ragu. Ledakan. Ketika Lu Ming melangkah ke langkah kedua, dia merasa seolah-olah seluruh dunia menekannya. Tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terhuyung dan sedikit gemetar, seolah dia akan jatuh kapan saja. Di langit di depannya, Lu Ming melihat sosok setinggi langit sedang menatapnya. Tekanannya bahkan lebih mengerikan dan kuat. Turun. Suara gemuruh terus mengalir ke dalam pikiran dan jiwa Lu Ming. Sinar cahaya tak berujung dengan berbagai warna melesat ke arah Lu Ming dan mengenai tubuhnya. Lu Ming sepertinya mengalami 1000 luka. Seseorang dapat dengan jelas melihat daging dan darahnya dipisahkan. Tentu saja, ini hanya perasaannya sendiri. Yang dilihat orang lain hanyalah tubuhnya yang sedikit gemetar. Dia menginjaknya, dia menginjaknya. Tubuhnya sedikit gemetar. Tampaknya sangat sulit. Jika dia bisa bertahan, dia akan sebanding dengan 20 besar dalam daftar 1000 talenta terbaik. Langkah ke-20. Masa depan anak ini tidak terbatas. Di bawah, banyak orang yang melebarkan mata mereka. Mereka menatap Lu Ming dengan kaget dan gugup. Tidak ada yang bisa membuatku terguling. Pada langkah ke-20, Lu Ming menggeram. Matanya dipenuhi dengan tekad dan ketekunan. Dia ingin menerobos semua rintangan. Dia ingin mencapai puncak dan melampaui Kaisar Bela Diri di Yi. Di depan matanya, sesosok tubuh tampak muncul. Ia tak tergoyahkan, melintasi alam semesta dengan aura yang tak tertandingi. Itu bahkan lebih besar dan megah dari sosok yang menyuruhnya berguling ke bawah. Itu adalah Kaisar Bela Diri di Yi yang dia bayangkan. Dia bahkan telah melampaui Kaisar Bela Diri di Yi, jadi mengapa dia takut dengan sosok ini? Postur tubuhnya perlahan menjadi stabil, dan tubuhnya berdiri tegak. Dia berdiri kokoh di anak tangga ke-20. Tangga berwarna merah tua ada di atas sana. Hanya mereka yang telah berpartisipasi dalam pertempuran daftar Raja Surgawi dan memperoleh 108 tempat teratas yang dapat melangkah ke tangga merah tua. Hanya mereka yang memiliki perlindungan monumen Qi yang bisa melangkah ke sana. Jika tidak, hanya kematian yang menanti mereka. Tidak pernah ada pengecualian. Kilatan dingin melintas di mata Jiang Taixu saat dia melihat ke arah Lu Ming, yang berdiri di anak tangga ke-20. Tubuhnya bersinar dengan cahaya yang tajam. Dia melihat anak tangga ke-20 dengan keraguan di matanya, tapi dia tidak menginjaknya. Pada saat ini, orang-orang di tangga lain membuka mata mereka dan menatap Lu Ming dengan kaget. Luar biasa, sungguh menakjubkan. Favorit surga tingkat atas lainnya. Banyak orang jenius menghela nafas. Saudara Lu, kamu memang jauh lebih kuat dariku. Jian Feiliu menghela nafas. Qin Qingshan dan Gao Qiang juga menghela nafas. Qin Qingshan dengan mudah dikalahkan oleh Lu Ming beberapa hari yang lalu. Awalnya, dia masih marah, tapi sekarang, dia yakin. Adapun Gao Qiang, dia sangat senang. Saat itu, dia ingin memberi pelajaran pada Lu Ming. Sekarang, dia tersipu saat membayangkannya. Mustahil. Di tengah kerumunan di bawah, Wang Mi, Wang Mang, dan yang lainnya meraung tak percaya. Bocah ini, aku ingin dia mati. Mata Wang Mang dipenuhi dengan niat membunuh. Jangan khawatir, semakin tinggi seseorang menaiki tangga prasasti Raja Surgawi, semakin kuat kekuatan tempurnya. Dalam pertarungan peringkat Raja Surgawi, bunuh dia. Mata Wang Mi bersinar dengan cahaya dingin. Pada saat ini, Xian Yanxing, yang tadinya duduk di anak tangga ke-18, tiba-tiba berdiri dan berjalan ke anak tangga ke-19.
Dia melangkah ke anak tangga ke-19 dengan mantap dan berdiri sejajar dengan Jiang Taixu. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Xian Yanxing mengambil satu langkah lagi. Dengan langkah ini, dia mencapai langkah ke-20. Tubuhnya sedikit gemetar, tapi matanya sangat tegas. Orang lain telah mencapai langkah ke-20. Terlebih lagi, itu adalah teman wanita Lu Ming. Hampir semua orang memperlakukannya sebagai pacar Lu Ming. Sepasang anak emas dan gadis giok telah melangkah ke anak tangga ke-20. Semua orang tercengang, mengira mereka sedang bermimpi. Ini terlalu sulit dipercaya. Kali ini, setelah pembukaan tablet Raja Surgawi, dia belum melangkah ke langkah ke-20. Sekarang, ada dua orang. Mata Jiang Taixu menjadi lebih dingin. Haha, hari ini sangat meriah. Biarkan saya ikut bersenang-senang. Terdengar tawa keras. Semua orang menoleh dan melihat seorang pria gemuk dengan pinggang setebal tangki air. Dia mengenakan jubah putih longgar dan wajahnya tembem dengan sedikit warna merah. Dia membawa kapak di bahunya. Gagang kapak itu panjangnya 2 meter, dan badan kapaknya besar, seperti pintu. Di tangannya yang lain, dia sedang memegang kaki domba yang berminyak dan menggerogotinya. Saat dia menggerogoti, dia turun dan menginjak tangga tablet Raja Surgawi. Bus. Pada saat ini, di sisi lain, cahaya pelangi menyala dan sesosok tubuh tinggi mendarat di bawah tablet Raja Surgawi. Pemuda ini mengenakan jubah abu-abu dan terlihat sangat biasa. Dia adalah tipe orang yang mudah ditemukan di lautan manusia. Dia turun dan menaiki tangga. Pemuda gendut dan berpenampilan biasa itu menaiki tangga dengan sangat cepat. Mereka mencapai langkah ke-11 dalam waktu singkat, tapi mereka tidak berhenti. Mereka terus mendaki selangkah demi selangkah. 17 langkah, 18 langkah, 19 langkah. Semua orang tercengang. Dari mana datangnya kedua orang jenius ini? Mereka terlalu menakutkan. Mereka telah menaiki anak tangga ke-19 sekaligus dan sekarang berada di level yang sama dengan Jiang Taixu. Sarangnya, tempat ini sungguh tidak nyaman. Itu sangat menyakitkan. Tidak, saya perlu makan lebih banyak daging untuk memberi makan diri saya sendiri. Pria gendut itu berteriak dan menggerogoti kaki domba di tangannya. Kemudian, di bawah pandangan semua orang, dia melangkah ke anak tangga ke-20. Pemuda berpenampilan biasa itu juga melangkah ke anak tangga ke-20. Mengejutkan, mengejutkan. Banyak orang yang tercengang. Apa yang terjadi hari ini? Biasanya, sangat sedikit orang yang bisa mencapai puncak, tapi sekarang, begitu banyak orang yang muncul sekaligus. 4 orang, total 4 orang telah mencapai langkah ke-20. Yang terpenting, keempat orang ini adalah wajah-wajah asing dan tidak termasuk dalam daftar 1000 talenta terbaik. Aku tidak tahan lagi. Saya ingin makan daging untuk memberi makan diri saya sendiri. Itu terlalu menyakitkan. Pria gendut itu berteriak sambil menggerogoti kaki domba. Dia sebenarnya berdiri kokoh di anak tangga ke-20. Lu Ming melihatnya dan agak terdiam. Yang lainnya juga terdiam. Beberapa orang bahkan lebih marah. Bahkan lemak ini pun bisa naik, itu terlalu tidak adil. Pemuda itu tampaknya adalah jenius yang sedang naik daun di sekte mayat surgawi. Namanya adalah Raja Mayat. Pada saat ini, seseorang mengenali pemuda berpenampilan biasa itu. Kaisar Naga Abadi Chapter 737 Bahasa Indonesia. 737 Bab 737 Seni Senjata Dewa Kuno. Mayat Raja, nama yang aneh. Dikatakan bahwa pria ini telah mengembangkan teknik budidaya tingkat dewa dari sekte mayat surgawi, seni transformasi mayat 9 dunia bawah, ke alam yang sangat kuat. Kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Seni transformasi mayat 9 kata dapat mengubah tubuh seseorang menjadi mayat dewa. Seluruh tubuh seseorang akan kebal terhadap pedang, tombak, air, dan api. Tidak ada sesuatu pun yang tidak dapat dihancurkan. Ini sangat menakutkan. Ini adalah lawan yang menakutkan. Banyak orang membicarakannya. Beberapa prajurit yang akan berpartisipasi dalam pertempuran daftar Raja Surgawi diam-diam mencatat mayat raja agar mereka bisa lebih berhati-hati saat bertemu dengannya di masa depan. Pada saat ini, ekspresi Jiang Taixu sangat jelek. Dia melirik keempat orang di anak tangga ke-20 dan niat membunuhnya muncul. Kemudian, dia berbalik, menuruni tangga, dan pergi. Wanita cantik,
bagaimana aku bisa memanggilmu? Saya bebas terlebih dahulu. Fatih mengambil beberapa gigitan kaki domba sebelum mengalihkan pandangan kecilnya ke Xian Yanxing. Enyah. Jawaban Xian Yanxing hanya satu kata. Cantik, kenapa kamu begitu galak? Bukankah dia hanya ingin bertukar petunjuk? Jangan bilang kamu sudah punya pacar. Apa aku terlambat lagi? Saudaraku, apakah kamu benar-benar kamu? Si gendut menghela nafas dan kemudian menatap Lu Ming. Apa yang salah? Apakah kamu ingin melawanku? Kata Lu Ming. Duel. Duel apa? Saya memiliki prinsip dalam hal menjemput anak perempuan. Pertama, saya tidak menjemput gadis yang sudah punya pacar. Saya tidak akan bertengkar dengan orang lain demi seseorang yang sudah diambil. Betapa melelahkannya hal itu. Nona cantik, apakah kamu punya saudara laki-laki atau perempuan? Tidak, saudara perempuan. Perkenalkan satu padaku. Si gendut menoleh ke arah Xian Yanxing sambil mengunyah kaki domba. Enyah. Xian Yanxing mengucapkan satu kata lagi. Lihatlah dirimu, tidak bisakah kamu berbicara dengan benar? Saudaraku, apakah istrimu mempunyai saudara perempuan? Bisakah kamu memperkenalkannya padanya? Kong Jin memandang Lu Ming lagi. Lu Ming terdiam. Orang gendut ini benar-benar aneh. Apakah dia online untuk mencari seseorang untuk memperkenalkan pacarnya kepadanya? Sosok Xian Yanjun muncul di benak Lu Ming. Dia berkata tanpa sadar, dia benar-benar memiliki kakak perempuan yang mirip dengannya. Apa? Benar-benar, saudaraku, kamu harus membantuku. Aku sudah memutuskan, aku akan menaklukkan saudari cantik ini. Mata Fatih bersinar, lalu dia menggigit kaki domba lagi. Lu Ming. Mata Xian Yanxing tajam saat dia mengeluarkan dua kata. Saya akan memulai kultivasi saya. Lu Ming segera duduk bersila dan memejamkan mata, mengabaikan dunia luar. Xian Yanxing mengertakkan gigi dan duduk bersila. Pria gendut itu menggerogoti kaki domba sambil mengibas. Kemudian, dia membawa kapak, duduk bersila, dan mulai bercocok tanam. Mayat raja juga mulai berkultivasi. Segera, Lu Ming menangkap jejak lintasan konsep bumi dan mulai memahaminya. Pemahamannya tentang alam esensi bumi telah meningkat pesat. Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu. Lu Ming akhirnya mengembangkan konsep bumi ke lingkaran penuh tingkat 1. Sekarang, ada 4 konsep. Konsep bumi dan api sama-sama telah mencapai penyelesaian level 1, sedangkan konsep angin dan guntur keduanya telah mencapai awal level 2. Kekuatan tempur Lu Ming telah meningkat pesat dibandingkan saat dia pertama kali tiba. Pada saat ini, pertarungan memperebutkan peringkat Raja Surgawi telah resmi dimulai. Lu Ming, Xian Yanxing, dan semua orang yang sedang berkultivasi di tablet Raja Surgawi menuruni tangga dan menuju ke utara. Ada sebuah alun-alun besar yang jaraknya puluhan mil. Alun-alun itu dilapisi dengan sejenis batu hitam dengan tulisan rumit di atasnya. Ada lebih dari 100.000 raja tingkat puncak berkumpul di sekitar alun-alun. Pria gendut itu mengikuti Lu Ming seperti bayangan, bergumam tanpa henti bahwa dia ingin memperkenalkan saudara perempuan Xian Yanxing kepadanya. Lu Ming sangat menyesal sekarang. Dia menyesali kata-kata yang dia ucapkan sebelumnya. Ledakan, ledakan, tekanan mengerikan datang dari langit, dan 6 sosok muncul. Keenam orang ini jelas merupakan ahli yang sangat kuat. Kemungkinan besar mereka semua berada di alam embrio roh. 3 orang dari Istana Surgawi-Surgawi Empirean dan 3 orang dari Sekte Mayat Surgawi. Kedua belah pihak akan mengirimkan ahli untuk memimpin pertempuran memperebutkan peringkat Raja Surgawi. Yang mulia 3 mayat, mari kita mulai. Apakah Anda ingin mengumumkannya, atau haruskah saya? Di Istana Surgawi Kaisar, seorang pria parubaya dengan mahkota giok di kepalanya memandang pria di tengah-tengah 3 orang dari Sekte Mayat Surgawi. Hehe, Dongfang Hao, kamu akan melakukannya. Yang mulia 3 mayat terkekeh dan tidak berkata apa-apa lagi. Dongfang Hao mengangguk dan melihat sekeliling, pertarungan peringkat Raja Surgawi membutuhkan 2 babak penyisihan untuk memilih kelompok orang terkuat untuk lolos ke pertarungan terakhir. Babak penyisihan pertama akan diadakan di alun-alun ini. Dengan itu, Dongfang Hao melambaikan tangannya, dan rune memasuki tanah. Rune itu bersinar, dan saat berikutnya, perisai muncul di alun-alun. Perisai-perisai itu disusun berjajar. Di setiap baris, ada 36 perisai di depan dan di belakangnya,
sehingga totalnya menjadi 18 baris. Anda seharusnya melihat bahwa ada 36 perisai di setiap baris. Naik ke panggung dan pukul perisai ini. Hanya mereka yang mampu menembus 9 perisai yang akan lolos dan memasuki babak selanjutnya. Sekarang, mari kita mulai. Timur Hao mengumumkan, aku akan melakukannya, aku akan melakukannya. Aku akan bergabung denganmu juga. Segera, 18 orang melangkah ke alun-alun. Ada total 18 baris, dan 18 orang dapat mengikuti tes pada waktu yang bersamaan. Ledakan, ledakan, ki sejati beredar, dan segala macam keinginan berkembang. 18 orang itu menyerang satu demi satu. Perisai itu hancur berkeping-keping. Merusak. Lu Ming melihat seorang pria kekar meninju dengan kedua tinjunya terus-menerus. Pancaran-pancaran tinju yang membara diledakkan dan perisainya terus-menerus dipatahkan. Namun, saat perisainya dipatahkan, sepertinya menghasilkan kekuatan yang kuat yang membalas tubuhnya. Semakin jauh mereka pergi, semakin sulit menghancurkan perisainya, dan semakin kuat kekuatan serangan baliknya. Bang! Bang! Pria berotot itu terus mundur. Pada akhirnya, dia meraung dan meninju dengan sekuat tenaga, menghancurkan perisai orang tercepat ke-9. Tapi di saat yang sama, tubuhnya juga terdorong ke belakang dan dia mengeluarkan seteguk darah. 9 potong, lulus. Anda, 6 buah, gagal, tersingkir. Titik-titik. Timur Hao mengumumkan, dari 18 orang yang naik, hanya 6 yang berhasil menghancurkan 9 keping. Mereka yang lulus hanya memiliki tingkat keberhasilan sepertiga. Yang tertinggi telah menghancurkan 11 perisai. Grup selanjutnya, Timur Hao mengumumkan, segera, 18 orang lainnya terbang, dan perisai yang rusak terbentuk kembali. Itu Jiang Taixu. Jiang Taixu akan naik. Di antara 18 orang, satu orang menarik perhatian semua orang. Jiang Taixu adalah seorang jenius dari keluarga Jiang, salah satu dari 6 keluarga besar bangsawan kuno. Dia menduduki peringkat ke-6 dalam generasi terakhir dari 10 Raja Surgawi. Sekarang, 4 teratas dari 10 Raja Surgawi semuanya telah memasuki lautan jiwa. Jiang Taixu adalah kandidat yang paling mungkin bersaing untuk mendapatkan raja terkuat kali ini. Jiang Taixu berdiri diam seperti gunung. Ketajaman yang mengerikan terpancar dari tubuhnya, seolah mampu menembus segalanya. Keluarga Jiang, salah satu dari 6 keluarga kuno, mengembangkan teknik senjata dewa kuno, yang merupakan teknik budidaya tingkat dewa yang dapat mengolah tubuh seseorang menjadi senjata dewa. Tubuh mereka adalah senjata surgawi yang dapat menghancurkan dan menghancurkan segalanya, agak mirip dengan teknik transformasi mayat 9 Neters dari Sekte Mayat Surgawi. Kaisar Naga Abadi Chapter 738 Bahasa Indonesia 738 bagian kedua dari tablet Raja Surgawi. Merusak, Jiang Taixu bergumam. Telapak tangannya seperti pedang, dan dia menebas ke depan. Ledakan, ledakan. Dalam sekejap, 9 perisai meledak, tapi bukan itu saja. Perisai ke-10, 11, dan 12 meledak. Dalam sekejap mata, 18 perisai meledak. Hancurkan lagi. Jiang Taixu berteriak, dan ketajaman di matanya bertambah. Dia menyerang dengan telapak tangannya lagi. Kali ini, semua orang sepertinya melihat pedang menebas ke depan. Bang! Bang! Satu demi satu perisai meledak. Angin kencang dan Qi melakukan serangan balik, tetapi sosok Jiang Taixu tetap bergeming. Dia terus menyerang, menghancurkan segalanya. Pada akhirnya, total 28 perisai berhasil dipatahkan. Jiang Taixu telah memecahkan 28 dari 36 keping, yang merupakan pencapaian luar biasa. Di alam raja, tidak ada seorang pun yang mampu menghancurkan ke-36 perisai itu. Selain Jiang Taixu, yang terkuat di antara 18 orang di babak ini hanya menghancurkan 12 perisai. Kesenjangannya terlalu besar. Setelah itu, 18 orang dalam satu putaran, 18 orang dalam satu putaran, orang terus naik. Namun, tingkat keberhasilannya hanya sekitar sepertiga. Banyak orang yang gagal menggelengkan kepala dan menghela nafas. Mereka tidak bernasib sama dengan kompetisi peringkat Raja Surgawi kali ini. Lu Ming melihat bahwa Gao Qiang, jenius peringkat terakhir dalam daftar 1000 talenta teratas, telah kehilangan satu lengan dan kekuatan tempurnya telah melemah. Pada akhirnya,
dia hanya berhasil menghancurkan 12 perisai. Qin Qingshan telah menghancurkan 16 keping. Wang Mang telah menghancurkan 20 keping. Wang Mi sangat kuat. Dia telah memecahkan 24 keping, hanya berjarak 4 keping dari Jiang Taixu. Namun, semakin jauh ia maju, semakin kuat pula perisainya. Terlalu sulit untuk memecahkannya. Bahkan satu bagian saja sudah membuat perbedaan besar. Sehari kemudian, lebih dari setengah dari 100.000 orang telah berubah. Di antara mereka, ada beberapa pembangkit tenaga listrik yang mengejutkan yang menarik perhatian Lu Ming. Orang-orang itu telah menghancurkan 28 perisai, sama seperti Jiang Taixu. Dari yang lain, Lu Ming tahu bahwa orang-orang ini adalah keajaiban dari 6 keluarga besar kuno atau pembangkit tenaga listrik dari Sekte Mayat Surgawi. Mereka juga jenius dari 10 Raja Surgawi sebelumnya. Generasi terakhir dari 10 Raja Surgawi, termasuk Jiang Taixu, memiliki 5 orang. Tidak diragukan lagi, kelima orang ini sangat menakutkan. Di turnamen sebelumnya, mereka sudah menjadi 10 Raja Surgawi, dan kemudian mereka menetap di alam puncak Raja selama 3 tahun. Seberapa mengerikan kehebatan pertempuran mereka. Bukan karena orang-orang ini tidak bisa menerobos ke alam roh lautan. Mereka bisa melakukannya kapan saja. Mereka hanya ingin mengumpulkan lebih banyak dan menjadi lebih kuat. Begitu mereka menerobos ke alam lautan roh, tidak ada keraguan bahwa budidaya mereka akan meningkat pesat dan mencapai ketinggian baru dalam waktu singkat. Tentu saja, yang lainnya belum hancur sebanyak itu, tetapi itu tidak berarti bahwa tidak ada ahli yang bisa menandingi Jiang Taixu dan yang lainnya. Adalah normal bagi sebagian orang untuk menyembunyikan kekuatan mereka. Bagaimanapun, selama mereka menghancurkan 9 keping, mereka akan lolos. Dan 28 pecahan yang dibuat oleh Jiang Taixu dan yang lainnya mungkin bukan batasnya. Lu Ming dan yang lainnya berada di antrian paling belakang. Giliran mereka keesokan harinya. Lu Ming, Xian Yanxing, Jian Feiliu, dan Kong Jin yang gemuk melangkah ke alun-alun bersama-sama. Mata semua orang tertuju pada mereka. Hal ini terutama terjadi pada Kong Jin, Xian Yanxing, dan Lu Ming yang gemuk. Ketiganya telah mencapai langkah ke-20. Ledakan. Lu Ming sangat berterus terang. Dia melayangkan pukulan. Sinar kepalan tangan meledak dan menghantam perisai itu, menghancurkannya satu persatu. Seperti yang diharapkan, semakin jauh ke belakang perisai itu, semakin sulit jadinya dan semakin sulit untuk menghancurkannya. Setiap kali perisai meledak, akan ada kekuatan dahsyat yang dipantulkan kembali ke Lu Ming. Dengan satu pukulan, 9 perisai itu meledak. Selesai. Lu Ming tersenyum dan tidak terus menyerang. Dia melihat ke samping dan melihat Xian Yanxing juga telah memecahkan 9 keping, jadi dia berhenti. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Lagi pula, 9 keping sudah cukup untuk dilewati, jadi apa gunanya memecahkan begitu banyak. Orang-orang lainnya tidak bisa berkata-kata. Mereka ingin melihat kekuatan serangan Lu Ming dan Xian Yanxing. Mereka tidak menyangka keduanya akan berhenti setelah memecahkan 9 keping. Hal ini membuat banyak orang merasa tertekan. Jelas sekali bahwa mereka berdua tidak menggunakan kekuatan penuh mereka sama sekali. Tidak masalah selama mereka lulus ujian. Tentu saja ada juga yang menentangnya. Mungkin kekuatan serangannya tidak tinggi dan dia tidak berani menggunakan kekuatan penuhnya. Itu sebabnya dia memecahkan 9 perisai dan sengaja membuatnya bingung untuk menarik perhatian orang. Seseorang mendengus dingin, tidak optimis dengan peluang Lu Ming dan Xian Yanxing. Saat ini, terjadi keributan. Lu Ming menoleh dan melihat pria gemuk itu berjalan ke depan dengan sombong. Di depannya, ada 28 pecahan. Tidak mengherankan jika semua orang sangat terkejut. Untuk bisa menghancurkan 28 perisai, kekuatan serangannya sudah setara dengan Jiang Taixu dan yang lainnya. Siapa yang gendut ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dari mana datangnya kejeniusan tiada taraf ini? Aku juga belum pernah melihatnya sebelumnya. Mungkin dia adalah murid yang diam-diam diterima oleh seorang ahli yang tiada taranya. Ada terlalu banyak orang jenius saat ini. Kong Jin gemuk melihat sekeliling. Dia membawa kapak besar dan menyeringai, merasa bangga pada dirinya sendiri. Dengan sangat cepat, kelompok orang ini telah selesai dan kelompok orang berikutnya digantikan. Mayat Raja. Dalam kelompok ini, Raja Mayat naik,
dan mata semua orang tertuju pada Raja Mayat. Mayat Raja juga seseorang yang telah mencapai langkah ke-20. Ledakan. Mayat Raja sangat berterus terang. Ia langsung melontarkan pukulan, dan kekuatan tinju yang menakutkan menghancurkan perisai di depannya. Setelah beberapa pukulan, ia menghancurkan 28 perisai. Saat ini, dia tiba-tiba berhenti. Kekuatan orang ini tidak buruk. Saya merasa dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Menarik. Kong Jin yang gendut berdiri di samping Lu Ming, matanya berbinar saat dia menatap mayat raja. Matanya dipenuhi semangat juang. Sesaat kemudian, kaki binatang iblis tak dikenal muncul di tangannya, dan dia mulai menggerogotinya. Lu Ming terdiam. Dia tidak bisa diganggu olehnya. Seiring berjalannya waktu, para calon naik secara bertahap dan turun secara bertahap. Suatu hari kemudian, semua penilaian selesai. Sebanyak 120.000 orang mengikuti tes, namun hanya sekitar 40.000 yang lulus. Orang bisa melihat betapa sulitnya hal itu. Kita harus tahu bahwa mereka yang bisa datang ke sini semuanya adalah raja tingkat puncak, dan banyak dari mereka memiliki kekuatan tempur yang cukup bagus pada tingkat itu. Banyak dari mereka adalah orang-orang tua yang telah berkultivasi selama ratusan tahun. Baiklah, penilaian putaran pertama sudah selesai. Mereka yang telah melewati babak pertama, ikuti kami ke bagian lain dari tablet Raja Surgawi. Timur Hao mengumumkan. Kemudian, dia terbang menuju utara bersama sekte mayat surgawi lainnya. Lu Ming dan yang lainnya mengikuti. Ada 2 potong prasasti Raja Surgawi. Mereka telah melihat salah satunya, dan yang lainnya adalah tempat pertarungan terakhir peringkat Raja Surgawi akan berlangsung. Di depannya ada jurang dalam yang lebarnya setidaknya 10 mil. Di sisi lain jurang ada sebuah tablet batu besar. Tingginya 1000 meter dan lebarnya beberapa ratus meter. Itu sederhana dan tanpa hiasan. Ini adalah potongan kedua dari prasasti itu. Ada formasi pembunuhan tiada taraf di dasar jurang ini. Anda pasti akan mati jika terjatuh. Seluruh jurang dipenuhi angin astral, membuatnya sangat sulit untuk terbang. Dan tempat pertempuran terakhirmu akan berada di dalam tablet Raja Surgawi, yang merupakan dunia tersendiri. Sebentar lagi, tablet Raja Surgawi akan memancarkan cahaya, dan pada saat itu, Anda dapat menyerbu masuk. Namun, cahaya tablet Raja Surgawi hanya akan bertahan selama waktu yang diperlukan untuk membakar dupa. Anda harus terbang melintasi jurang dan bergegas ke tablet Raja Surgawi dalam waktu itu. Mereka yang gagal masuk akan tersingkir. Timur Hao mengumumkan. Kaisar Naga Abadi Chapter 739 Bahasa Indonesia. 739 dunia di dalam prasasti. Begitu dia mengatakan itu, mata banyak orang berkedip, dan beberapa orang memasang ekspresi serius. Ini seharusnya menjadi ujian terakhir, tapi kelihatannya sederhana, tapi sangat berbahaya. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, mereka harus melintasi jurang sepanjang 10 mil. Poin kuncinya adalah jumlahnya lebih dari 40.000 orang. Itu terlalu ramai. Setiap orang harus bergegas maju dengan berani untuk mencapai prasasti itu. Oleh karena itu, dalam proses ini pasti akan terjadi pertarungan yang sengit. Seseorang harus berjuang untuk posisi teratas agar mendapat kesempatan untuk memasuki tablet Raja Surgawi. Semua orang menunggu begitu saja. Penantian ini berlangsung selama setengah hari. Bus. Tiba-tiba, tablet Raja Surgawi bergetar dan bersinar dengan cahaya terang. Mulai. Timur Hao mengumumkan. Bus. Dan EBSP, suara mendesing. Begitu Dongfang Hao menyelesaikan kalimatnya, sosok yang tak terhitung jumlahnya naik ke udara dan terbang menuju tablet Raja Surgawi. Ayo pergi. Lu Ming, Xian Yanxing, Jian Feiliu, dan yang lainnya juga naik ke udara dan terbang ke depan. Dan EBSP, huhu. Begitu mereka terbang di atas jurang, angin kencang mulai bertiup di jurang tersebut. Angin kencang sangat tajam, seperti pisau tajam, menebas semua orang. Tidak baik. Ekspresi beberapa orang berubah drastis karena lengah dan hampir terjatuh ke dalam jurang dengan luka berat. Mereka buru-buru menggunakan Zhen Yuan untuk melawan. Lu Ming dan yang lainnya juga melepaskan perisai esensi penting untuk menahan angin kencang di sekitarnya. Namun, dengan cara ini, kecepatan mereka tidak diragukan lagi jauh lebih lambat. Mereka bisa saja terbang melintasi jurang dalam sekejap mata,
tapi itu akan memakan waktu lebih lama. Bus. Dan EBSP, suara mendesing. Semua orang menstabilkan tubuh mereka, menerobos angin astral, dan maju dengan kecepatan ekstrim. Tersesat, jangan menghalangi jalan. Seseorang meraung dan menyerang orang di depannya. Kamu sedang mencari kematian. Orang-orang di depan meraung, dan pertempuran besar langsung terjadi. Tersesat, minggir. Raungannya naik dan turun. Semua orang ingin menjadi orang pertama yang menyerbu ke dalam prasasti tersebut sehingga mereka dapat memiliki kepercayaan diri untuk bergegas ke dalam prasasti tersebut dalam waktu untuk membakar satu dupa. Jika mereka semua ingin merebutnya, pertempuran tidak bisa dihindari. Di atas jurang, cahaya menyilaukan muncul. Ah! Seseorang berteriak ketika dia ditembak jatuh ke dalam jurang. Tiba-tiba, cahaya pedang menyala di jurang, dan orang itu terbelah menjadi dua. Mayatnya jatuh ke dalam jurang. Ada formasi pembunuhan tiada taraf di bawah, dan mereka yang jatuh akan mati. Bocah, mati. Tiba-tiba, niat membunuh yang dingin melonjak ke arah Luming dan yang lainnya. Di saat yang sama, serangkaian serangan menyelimuti Luming dan yang lainnya. Wang Mi, Wang Mang, kamu mendekati kematian. Mata Luming bersinar dengan niat membunuh. Yang menyerang mereka adalah Wang Mi, Wang Mang, dan beberapa tetua lainnya. Orang-orang tua ini semuanya sangat kuat dan jelas merupakan ahli dari keluarga Wang. Ledakan, ledakan, Luming dan yang lainnya meledak dan memblokir serangan dari segala arah. Sial, beraninya kamu menyerangku secara diam-diam, kamu sedang mencari kematian. Mati, Kong Jin meraung sambil mengayunkan kapaknya, menghancurkan segalanya. 5 lelaki tua tertangkap oleh kapak Fatih. Xian Yanxing melambaikan tangannya dan menyelimuti kelima tetua itu. Adapun Jian Feiliu, dia menghadapi 2 lelaki tua itu sendirian. Kalian berdua, tetap di sini. Luming mengirim kedua tetua itu terbang dengan satu pukulan dan menyerang Wang Mi dan Wang Mang. Ekspresi kedua pria itu berubah drastis. Mereka telah mengirimkan lebih dari selusin guru keluarga Wang, tetapi mereka semua ditahan oleh Xian Yanxing dan anak buahnya. Ini di luar dugaan mereka. Hamnak, jurang ini akan menjadi kuburanmu. Ayo kita bunuh dia bersama-sama. Wang Mi mendengus dingin, niat membunuhnya melonjak. Bersama Wang Mang, mereka menerkam ke arah Luming. Selain itu, 2 tetua lainnya juga menyerang Luming. Mati, tombak naga yang tak terbatas muncul, dan cahaya tombak meledak. Isinya konsep angin dan guntur tingkat kedua. Itu terlalu cepat dan menakutkan. Puff, puff. 2 lubang besar muncul di dada kedua tetua. Mereka tertusuk oleh sinar tombak Luming. Mereka menjerit kesakitan dan terjatuh ke dalam jurang. Ledakan. Tombak panjang Luming tersapu secara horizontal. Wang Mi dan Wang Mang gemetar dan mundur dengan cepat. Wang Mi masih baik-baik saja, tapi mata Wang Mang berkilat ketakutan saat dia mengeluarkan seteguk besar darah. Pelindung tulang di salah satu lengannya hancur total. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Rencana terbaik adalah pergi. Wang Mi bahkan tidak berpikir dan berbalik untuk pergi. Tidak baik. Wang Mang menyadari bahwa Wang Mi telah berbalik dan berlari. Dalam keterkejutannya, sudah terlambat baginya untuk pergi. Luming melangkah maju dan menusukkan tombaknya. Cahaya tombaknya sangat menyilaukan. Jangan, Wang Mang meraung sambil mencoba yang terbaik untuk memblokir serangan itu. Namun, kekuatan Luming telah meningkat pesat dan mencapai tingkat yang menakutkan. Wang Mang tidak bisa menghentikannya sama sekali. Puci, tombak panjang itu menembus dada Wang Mang. Sambil gemetar, jenazah Wang Mang jatuh ke dalam jurang. Luming, beraninya kamu membunuh keajaiban keluarga Wang. Kamu mati. Di depannya, Wang Mi meraung tapi dia tidak berani berhenti. Kekuatan tempur Luming terlalu kuat. Dia menyadari bahwa dia sama sekali bukan tandingannya. Jika dia tetap tinggal, dia pasti akan mati. Aku pasti akan membunuhmu di tablet Raja Surgawi. Luming berteriak dengan dingin. Pada saat ini, para tetua yang mengepung Xian Yanxing dan yang lainnya sudah mati atau melarikan diri. Mereka menderita kerugian besar. Di samping, ketika yang lain melihat kekuatan tempur Luming dan yang lainnya yang menakutkan, mereka terkejut dan tidak berani menyerang mereka. Mereka berempat maju bersama-sama, dan mereka yang menghalangi mereka dikirim terbang. Mata Luming menyapu seluruh area dan menemukan bahwa Jiang Taixu, Raja Mayat,
dan beberapa orang terkuat telah bergegas ke depan. Mereka yang menghalangi mereka semuanya terbunuh dalam satu gerakan. Pada akhirnya, mereka bergegas menuju tablet Raja Surgawi dan menghilang. Setelah sekitar setengah waktu dupa, Lu Ming dan yang lainnya juga bergegas ke prasasti dan menghilang. Segera, waktu untuk membakar satu dupa telah berlalu dan cahaya pada prasasti Raja Surgawi menghilang. Mereka yang bergegas masuk lagi tidak bisa lagi memasuki prasasti Raja Surgawi. Mereka hanya bisa menghela nafas di luar dan terbang kembali ke sisi lain jurang. Mereka sudah kehilangan kesempatan. Dari 40.000 orang, setidaknya beberapa ribu orang jatuh ke dalam jurang, dan sekitar 10.000 orang bergegas ke monumen Raja Surgawi. Sisanya tetap berada di luar. Selain mereka yang tersingkir di babak pertama, ada lebih dari 100.000 orang berkumpul di tepi jurang. Mari kita lihat apa yang terjadi di dalam. Ayo pergi, kata Dong Fang Hao. Dia kemudian bergandengan tangan dengan 3 mayat yang tercerahkan, dan seberkas cahaya memasuki prasasti Raja Surgawi. Sesaat kemudian, sebuah gambar muncul di prasasti itu. Itu Jiang Taixu. Di layar, Jiang Taixu terlihat terbang cepat di langit di atas tanah kosong. Pada saat ini, Dong Fang Hao melambaikan tangannya, dan pemandangan berubah menjadi pemandangan lain. Seorang pemuda berjubah merah membunuh seorang lelaki tua dengan satu pukulan. Di atasnya dan kepala lelaki tua itu, ada bayangan prasasti batu. Ada 3 gumpalan ki di prasasti batu. Pada saat ini, ki dari prasasti batu di atas kepala lelaki tua itu semuanya terbang menuju pemuda berjubah merah. Prasasti batu di atas pemuda berjubah merah berubah menjadi 6 gumpalan ki. Itulah Wang Jue, kebanggaan keluarga Wang. Dia menduduki peringkat ke-8 di antara 10 Raja Surgawi tahun lalu. Banyak orang mengenali pemuda ini. Saat ini, Dong Fang Hao melambaikan tangannya lagi, dan pemandangan berubah. Tablet Raja Surgawi sebenarnya dapat menampilkan pemandangan di dalamnya. Lu Ming merasakan dunia bersinar dan dia muncul di gurun yang sunyi. Di atas kepalanya, ada bayangan mengambang dari prasasti Raja Surgawi. Ada 3 gas abu-abu yang berenang di dalamnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 740 Bahasa Indonesia. 740 Pakar Sekte Mayat Surgawi. Setiap orang yang bergegas masuk akan memiliki penampakan prasasti Raja Surgawi serupa di atas kepala mereka. Ada 3 aura, yang disebut prasasti ki. Selama seseorang membunuh atau mengalahkan yang lain, seseorang akan dapat merebut ki dari pihak lain. Ketika ketiga ki diambil, salah satunya akan dipindahkan. Dan peringkat akhir juga ditentukan oleh jumlah prasasti ki. Di dunia prasasti Raja Surgawi, hanya ada 3 hari. Dengan kata lain, seseorang harus mendapatkan prasasti ki sebanyak mungkin dalam waktu 3 hari. Setelah 3 hari, orang dengan prasasti ki paling banyak akan menduduki peringkat pertama di peringkat Raja Surgawi. 108 orang teratas akan menjadi 108 nama terakhir. Oleh karena itu, 3 hari ini ditakdirkan untuk menjadi brutal. Akan ada pertempuran tanpa akhir. Menemukan tempat untuk bersembunyi tidak akan membantunya mendapatkan tempat terakhir. Xian Yanxing, Jian Feiliu, dan yang lainnya tidak ada di dekatnya. Jelas sekali bahwa mereka tersebar secara acak ketika mereka masuk. Dikatakan bahwa prasasti Dao tidak dapat digunakan di dunia tablet Raja Surgawi. Ayo kita coba. Lu Ming melambaikan tangannya dan mulai menuliskan tanda di tanah. Prasasti itu terbang ke tanah, tetapi saat berikutnya, menghilang. Selanjutnya, Lu Ming mencoba menuliskan tanda pada dirinya lagi dan menyadari bahwa hasilnya sama. Dia tidak bisa menghentikannya dan langsung roboh. Seperti yang diharapkan, di tempat ini, seseorang hanya bisa mengandalkan budidaya bela diri dan bukan dao prasasti. Lu Ming merenung. Ayo, keluarkan aku mencari udara segar. Dia tidak tahu kapan dan naik ke bahu Lu Ming lagi. Sebelumnya, Lu Ming telah memasukkannya ke dalam kuil tertinggi. Dan, kamu harus kembali ke kuil tertinggi. Tempat ini sangat misterius. Saya khawatir ada beberapa orang penting yang mengamati. Jangan salahkan aku jika aku menangkapmu dan merebusmu. Lu Ming dengan enggan memasukkan dan kembali ke kuil tertinggi. Setelah itu, Lu Ming secara acak memilih arah dan terbang ke langit, terbang ke kejauhan. Serahkan monumen Muki. Tidak lama kemudian, Lu Ming bertemu dengan seorang tetua.
Dia tidak menyangka tetua itu berbalik dan lari ketika dia melihat Lu Ming. Lu Ming buru-buru mengejarnya. Seberapa cepat langkah Lu Ming menapaki surga sembilan naga. Dia menyusul beberapa saat dan meninju, menyebabkan lelaki tua itu mengeluarkan seteguk darah. Aku akan memberimu semua prasasti Kiku, jangan bunuh aku. Orang tua itu berteriak ketakutan. Dia diam-diam mendesah dalam hatinya bahwa dia tidak beruntung. Dia tidak menyangka akan bertemu Lu Ming, monster ini, saat dia masuk. Orang tua itu berhenti melawan. Dia tahu bahwa Lu Ming ingin membunuhnya dan dia tidak bisa menolak sama sekali. Lu Ming melangkah maju dan menghancurkan bayangan prasasti Raja Surgawi di atas kepala tetua itu dengan satu serangan telapak tangan. 3 aliran prasasti Ki di atas kepala tetua semuanya terbang ke bayangan prasasti Raja Surgawi Lu Ming. Saat ini, seberkas cahaya menyelimuti lelaki tua itu. Saat berikutnya, sosok lelaki tua itu menghilang dan muncul kembali di luar. Setelah Lu Ming mendapatkan 3 jejak prasasti Ki, dia terus terbang mencari mangsa berikutnya. Hanya tinggal 3 hari lagi, jadi dia harus memanfaatkan waktunya sepenuhnya. Dalam 3 jam berikutnya, Lu Ming bertemu 7 orang berturut-turut. Salah satu dari mereka melawan dengan sekuat tenaga dan dibunuh oleh Lu Ming. 6 lainnya menyerah dan dengan patuh menawarkan aura prasasti mereka. Prasasti Ki Lu Ming telah menjadi 27. Di luar, semua orang menatap tablet Raja Surgawi. Gambar di tablet terus berubah. Tampaknya kelompok orang terkuat kali ini adalah kaum muda. Tidak peduli berapa lama generasi tua telah berkultivasi, bakat mereka masih terbatas. Sulit bagi mereka untuk bersaing dengan para jenius yang tiada taranya. Itu benar. Kali ini, ada lebih banyak lagi orang jenius. Bukan hanya 10 besar, tapi saya khawatir 20 teratas semuanya akan diambil oleh para ahli kebanggaan surga muda. Seperti yang baru saja kita lihat, Jiang Taixu, Wang Jue, Raja Mayat, dan lainnya hampir tak terkalahkan. Mereka sudah menyapu semuanya. Hei, lihat, itu Lu Ming. Di depannya ada 2 kakek tua dari Sekte Mayat Surgawi. Pada saat ini, layar tiba-tiba berkedip dan sosok Lu Ming muncul. Pada saat ini, Lu Ming sedang terbang ke depan. Di puncak gunung tidak jauh di depannya, 2 orang tua bersembunyi. Mereka memancarkan aura dingin dan suram. 2 orang tua berkabut dari Sekte Mayat Surgawi itu sangat kuat. Mereka adalah kandidat paling menjanjikan untuk masuk 108 besar kali ini. Ini menarik. Lu Ming akan disergap. Banyak orang melebarkan mata mereka dan melihat pemandangan di tablet Raja Surgawi. Dongfang Hao juga tidak mengubah layarnya. Dia sepertinya tertarik. Lu Ming tentu saja tidak tahu bahwa ada 2 ahli yang menunggunya di depan. Dia terbang ke depan dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba, 2 bayangan hitam muncul dengan kecepatan tinggi. 2 kilatan tajam ditujukan ke Lu Ming. Lu Ming mengangkat alisnya. Kilauan tombak memadat dan menyapu ke arah 2 bayangan hitam. Terjadi ledakan keras dan sosok Lu Ming sedikit bergoyang. Kedua sosok itu pun mundur. Mayat yang dimurnikan. Sekilas Lu Ming tahu bahwa itu adalah 2 mayat halus yang menyergapnya. Kedua mayat halus itu tinggi dan kuat. Mereka mengenakan baju perang hitam dan memegang 2 pedang perang hitam. Mata mereka bersinar dengan cahaya merah darah. Hehe, itu anak bernama Lu Ming. Dia jenius yang telah mencapai langkah ke-20 dari monumen Raja Surgawi. Sebuah cibiran samar terdengar saat 2 sosok berjubah hitam muncul di samping 2 mayat halus itu. Mereka adalah 2 lelaki tua yang sangat kurus hingga hanya tinggal kulit dan tulang. Mereka tampak seperti 2 kerangka dan sangat suram. Satu-satunya perbedaan adalah salah satu dari mereka memiliki ki mayat yang tebal, sementara yang lain memiliki ki hantu. Hehe. Kejeniusan seperti itu memiliki potensi yang tidak ada habisnya. Kita harus membunuhnya sekarang. Kalau tidak, dia akan menjadi bencana lain bagi Sekte Mayat Surgawi kita di masa depan. Orang tua dengan ki hantu itu mencibir. Hanya kalian berdua hantu tua. Lu Ming tersenyum tipis. Berat, kekuatan tempurmu tidak buruk. Saya khawatir salah satu dari kami bukan tandingan Anda, tetapi menurut Anda apakah Anda masih memiliki peluang jika kami bergabung? Orang tua dengan mayat Ki menyeringai. Saat berikutnya, semak besar muncul di bawah kakinya. Peti mati terbuka, dan lebih dari selusin mayat halus terbang keluar.
Setiap mayat halus mengenakan baju besi hitam dan memegang pedang hitam. Aura mereka sangat kuat. Meskipun mayat-mayat halus ini hanyalah raja tingkat puncak, mereka semua sangat kuat, jauh lebih kuat daripada raja tingkat puncak biasa. Hal ini terlihat dari dua mayat halus yang baru saja menyergap mereka. Namun, lelaki tua ini bisa mengendalikan begitu banyak mayat raja tingkat puncak yang halus. Ini sangat menakutkan. Lakukan. Orang tua dengan mayat Ki berteriak, dan selusin mayat halus meraung dan menerkam ke arah Luming. Di saat yang sama, lelaki tua dengan aura hantu itu bergerak. Dia melayangkan pukulan, dan dunia dipenuhi dengan ratapan hantu dan lolongan mengerikan. Sinar tinju hitam dikirim ke arah Luming. Kuat. Kedua lelaki tua ini sangat kuat. Mereka adalah monster tua yang telah dibudidayakan selama ratusan tahun. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Dengan sapuan tombaknya, ketiga mayat halus itu dikirim terbang. Pada saat yang sama, dia melayangkan pukulan dengan tangan kirinya untuk mengimbangi pancaran tinju lelaki tua dengan ki hantu itu. Kemudian, dia melangkah menuju lelaki tua dengan mayat ki. Kamu ingin membunuhku? Mati. Orang tua dengan mayat ki tersenyum dingin dan mengendalikan sisa mayat halus untuk mengelilingi Luming. Aku tidak mau membuang waktuku bersama kalian. Luming menyingkirkan tombak naganya yang tak terbatas dan melemparkan tinju bintang yang bisa meledak. Dalam sekejap, dia telah melancarkan ratusan pukulan. Setiap sinar kepalan tangan dipenuhi dengan alam maksud angin, api, dan guntur. Terutama kekuatan angin dan petir, mereka telah mencapai level 2 dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Ratusan kekuatan tinju menenggelamkan mayat-mayat yang dimurnikan.